Sebanyak 174 pengungsi etnis Rohingya kembali terdampar di lepas pantai Gampong Ujon Pie, Kabupaten Pidi pada Senin sore 26 Desember kemarin. Mereka sempat terombang-ambing selama 40 hari di tengah laut sebelum akhirnya terdampar di pantai Ujong Pie. Inilah detik-detik saat para pengungsi etnis Rohingya mendarat di pesisir pantai yang terekam oleh video amatir milik warga. Para pengungsi ini turun dari kapal dalam keadaan lemas tak berdaya. Warga sekitar langsung menghampiri dan memberikan pertolongan bagi pengungsi pencari suaka ini yang tergeletak di pesisir pantai Gampong Ujong Pie. Diketahui ke-174 pencari suaka etnis Rohingya ini sempat terombang-ambing selama 40 hari di tengah laut tanpa makanan dan air minum. Kepala Puskesmas Ujong Pie, Jufrida menyebutkan sedikitnya 39 orang pengungsi Rohingya diberikan perawatan intensif karena mengalami dehidrasi berat. Mereka dievakuasi di Mula Salah terdekat dan diberikan cairan infus oleh petugas kesehatan. Rata-rata karena kehilangan cairan dehidrasi. Dehidrasi ya. Oke, untuk sementara penanganannya gimana nih Bang? Sementara kita sudah melakukan tindakan pemasangan infus bagi pasien-pasien yang dehidrasi. Kemudian rencana kita akan koordinasi dengan pihak kecamatan atau Pak Camat, kita mau pindahkan ke titik pengungsian. Kepada petugas, para pengungsi Rohingya mengaku meninggalkan tempat penampungan pengungsi di Bangladesh dan sempat terkatung-katung di laut lepas selama 40 hari sebelum akhirnya merapat ke perairan Aceh. Total 174 pencari suaka etnis Rohingya yang diselamatkan ini adalah rombongan kedua yang datang ke kawasan Aceh. Sebelumnya 58 laki-laki etnis Rohingya lainnya juga mendarat di Ladong, Aceh Besar beberapa waktu lalu. Kini para pengungsi Rohingya telah direlokasi ke tempat penampungan sementara di gedung sekolah SMP 2 Muara 3 Kabupaten Pidi. Dari Pidi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari 174 pengungsi muslim Rohingya yang terdampar di pantai Gampong Ujong Pie, Pidi Aceh Senin kemarin, Tisa ya. Kita akan bergabung pemirsa dengan rekan kami ada Saiful langsung dari lokasi pengungsian di Puntet, Loksmawe, Aceh. Saiful. Ya, baik Tisa dan Andro, memang dalam 2 hari terakhir ini ada kedatangan lagi Rohingya dari kali ini mereka datang dari Bangladesh dan menuju ke Aceh. Sebelumnya mereka juga terkatung-katung di kawasan ini, sempat terlihat oleh para nelayan di sini, dan pada malam Senin itu mereka sampai di kawasan Ujong Pie. Yang kondisi mereka itu 30 orang sempat dehidrasi akibat kekurangan cairan. Dan saat ini mereka sudah ditampung di tempat SD Negeri nomor 2 Muara 3 di kawasan Lawung, Pidi. Dan kemungkinan dalam 2 hari ini mereka akan dievakuasi ke SD Negeri di kawasan Lampase, Pidi ya. Demikian. Sebelumnya, ini bukan yang kedua, ini yang keempat. Kedatangan Rohingya di Aceh ini merupakan yang keempat setelah sebelumnya itu ada 110 warga Rohingya yang terdampar di kawasan Muara Batu. Kemudian besoknya pada tanggal 25 itu terdampar 119 orang di Dewantara. Kemudian baru dia terdampar di Banda Aceh di kawasan Ladong itu sebanyak 58 orang. Kemudian di kawasan Lawung Ujong Pie itu 174 orang. Dan saat ini yang berada di kawasan Loksmawe ini tempat penampungan sementara kawasan Puntet, Aceh. Ini jumlah mereka di sini ada 229 orang yang ditempatkan di lokasi ini. 71 orang mereka sudah menghilang dari lokasi ini, mungkin menuju ke negara lain yang saat ini belum diketahui di mana mereka. Demikian Tisa, Andro.
Saiful, kami ingin tahu cerita dari mereka. Berapa lama terombang-ambing di laut dan tujuan mereka ini sebenarnya mau kemana, Saiful? Semuanya di saat kita bertanya, mereka ada yang menyembunyikan sesuatu. Bahkan di saat kita bertanya, mereka mau kemana? Mau ke Aceh. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang kita bertanya khusus, mereka itu tujuannya hanya mau menuju ke Malaysia. Rata-rata mereka tidak bertahan di sini. Seperti yang sebelumnya itu yang datang dari Bangladesh, mereka mengantongi kartu UNHCR, kemudian datang kemari, dan begitu kita melihat mereka sudah memiliki kartu tersebut. Dan tujuan mereka menyatakan mau kemari, tapi nyatanya mereka menghilang menuju ke Malaysia. Bahkan beberapa hari lalu dikabarkan mereka ada yang tertangkap sekitar 20 orang yang ingin bersembunyi menuju ke arah Malaysia begitu. Tujuan mereka, apakah Anda sempat berkomunikasi mungkin katakanlah dengan translator di sana ataupun dengan siapapun pihak yang bisa berkomunikasi dengan mereka, tujuan mereka ke Malaysia ini apa? Sebagian mereka sudah berada keluarganya di sana. Jadi kedatangan mereka kemari, ada yang menyusul istrinya dan sebagian ada yang anaknya sudah keduluanan berada di Malaysia. Dan harapan mereka bekerja di Malaysia itu untuk membantu keluarganya yang masih tersisa di kawasan perkampungannya di Rakhine. Saiful, saat ini kan mereka ditampung sementara. Sampai kapan ini? Apakah ada kejelasan nasib mereka? Apakah nanti dibantu oleh kita untuk menuju ke Malaysia? Yang kita tahu juga di Malaysia juga sepertinya agak sulit menerima kedatangan Rohingya ini. Andro, sebenarnya mereka ini memang kepingin mereka yang ke sana. Cuman mereka mencuri-curi untuk supaya mereka itu bisa berangkat ke Malaysia dengan cara penyelundupan. Dan itu kabar mungkin ya sudah bukan hal yang terbaru. Mungkin mereka ini datang dari sana, ada yang membiayai dan kemudian mereka membayar sesuatu di sini. Sehingga di saat mereka itu ingin kabur, itu kebanyakan yang tertangkap warga di sini. Dan yang berisiko tinggi lah, ada dampak yang paling buruk terjadi untuk masyarakat di sini gitu, Andrew. Ini kemudian sudah jelas belum mereka ini akan seperti apa? Mereka kan akan ditampung sementara di tempat pengungsian. Ke depan rencana untuk mereka seperti apa, Saiful? Itu menurut keterangan dari pihak UNHCR, mereka sedang melakukan pengurusan untuk ke negara ketiga. Apakah nanti ada peluang untuk ditampung di negara lain? Selain itu juga mereka ini biasanya akan dibawa ke Sumatera Utara karena ada tempat lokasi khusus yang ditempatkan mereka. Namun ini belum ada informasi secara serius. Mereka masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat mau dikemanakan, yang ada termasuk yang sudah dipuntut ini sudah beberapa waktu lalu, masih belum ada langkah terang ya ke depan. Demikian, Andrew. Saiful, dari 170 lebih etnis Rohingya yang tiba di Aceh ini, sebagian besar dari mereka ini didominasi anak-anak, orang dewasa, atau bagaimana, Saiful? Ini kebanyakan kalau yang terdampar kemarin ini 83 orang itu laki-laki dan 70 itu perempuan, lebihnya itu anak-anak. Jadi mungkin 30 lebih itu mereka ada yang masih berusia di bawah 15 tahun. Demikian, Tina, Andrew. Baik, terima kasih Saiful atas laporan Anda langsung dari Loks Mawé, Aceh.